Saudara, pemerintah Indonesia melalui KBRI Yangon dan KBRI Bangkok membebaskan 20 warga negara Indonesia korban perdagangan manusia dan keluar dari wilayah konflik di Myawaddy dan dari Myanmar. 20 WNI berhasil dibawa ke perbatasan dalam 2 gelombang, yaitu pada 5 Mei sebanyak 4 orang dan 6 Mei sebanyak 16 orang. Pekan lalu, sekitar 20 orang WNI di Myanmar mengaku menjadi korban perdagangan manusia. Bahkan, beberapa di antaranya menjadi korban penganiayaan. Video amatir yang direkam salah satu WNI yang menjadi korban memperlihatkan puluhan WNI meminta bantuan pemerintah Indonesia untuk segera dievakuasi. Melalui kerjasama KBRI Yangon dengan jejaring lokal yang memiliki akses ke wilayah Myawaddy, para WNI akhirnya dapat dibebaskan dan dibawa ke perbatasan Thailand. 20 WNI berhasil dibawa ke perbatasan dalam 2 gelombang, yaitu pada 5 Mei 2023 sebanyak 4 orang dan 6 Mei 2023 sebanyak 16 orang. Tim perlindungan WNI KBRI Bangkok selanjutnya membawa mereka ke Bangkok. Untuk proses pemulangan, KBRI Bangkok akan berkoordinasi dengan otoritas Thailand untuk perizinan repatriasi ke Indonesia. Salah satu kendala dalam proses evakuasi karena para WNI berada di wilayah konflik. Menlu Retno Marsudi memastikan kondisi para korban TPPO dalam keadaan baik dan akan segera dipulangkan ke Indonesia. Pembebasannya dilakukan melalui perbatasan Myanmar dengan Thailand. Jadi yang masuk dan menjemput adalah tim dari KBRI Bangkok yang jaraknya Bangkok Mysore itu sekitar kurang lebih 500 km dan pembebasannya itu dilakukan 2 kali tahapan. Kontak kita lakukan dengan banyak sekali pihak termasuk dengan local authority karena ini adalah salah satu bukti bahwa situasi Myanmar adalah situasi yang sangat complicated. Banyak sekali wilayah konflik di mana otoritas pusatnya tidak dapat menjangkau sehingga kita harus melakukan komunikasi dengan banyak pihak. Tetapi alhamdulillah kita dapat menyelamatkan 20 WNI tersebut. Puluhan WNI mengaku menjadi korban perdagangan manusia, di mana selain disekap, beberapa di antaranya juga mendapat penganiayaan. Salah satu keluarga korban mengaku kesulitan menghubungi anggota keluarganya yang menjadi korban perdagangan manusia di Myanmar. Sampai dengan detik ini kira-kira ada hampir seminggu lah kita udah nggak bisa komunikasi lagi dengan korban. Kemungkinan mereka disekap, udah disiksa, ada penyiksaan. Bahkan terakhir kita dapat konfirmasi dari anak-anak yang mana Myawaddy itu perusahaan itu bilang tidak ada bisa yang jemput kalian di sini, bahkan Presiden Joko Widodo pun. Itu statementnya perusahaan kemarin yang terakhir. Keluarga korban bersama Serikat Buruh Migran Indonesia melaporkan kasus dugaan perdagangan orang ini ke Bareskrim Polri. SBMI berharap penegakan hukum bisa menjerat pelaku atau penyebar lowongan pekerjaan kepada para korban yang ada di Indonesia. Adalah ingin melaporkan tindak pidana perdagangan orangnya, orang-orang pelaku yang ada di Indonesia, karena ini kejahatan internasional yang kemudian harapan kami kepolisian juga bisa menindak dengan tegas dengan pidana perdagangan orang, kemudian akan memberikan efek jera ke depannya tidak ada lagi korban-korban online scam yang terjadi di negara manapun. Pemerintah dalam hal ini Kemenko Polhukam mengaku telah mengantongi nama-nama pelaku tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terkait penyekapan 20 WNI di Myanmar. Menurut Mahfud, pelaku TPPO ada yang dari dalam negeri dan luar negeri. Dia mengatakan pelaku TPPO di dalam negeri banyak yang bermain dengan aparat di imigrasi dan perhubungan. Saudara, saya kemarin sudah membuat semacam shock terapi dulu, mungkin hari ini atau besok atau minggu depan itu sudah kami lakukan. Kita akan menangkap pelaku penyalur sindikat ini di satu daerah dan nama-nama dan targetnya sudah kita berikan kepada Bareskrim Polri untuk segera dieksekusi. Ditangkap pelakunya dulu, baru sesudah itu kita atau kami akan ke daerah-daerah. Keberadaan 20 WNI di Myawaddy berawal ketika 2 pelaku yang memiliki jaringan internasional terkait TPPO melancarkan modusnya dengan menawarkan pekerjaan di Myanmar. Masyarakat diimbau untuk berhati-hati terhadap modus penipuan secara daring yang menjanjikan pekerjaan ataupun penghasilan tinggi di luar negeri.
Tim Liputan Kompas TV.